Ya, sahabat keluarga muslim dan sahabat risalah, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Lagi On Air. Dan Bang Biring, Ya. kita akan mengajak nih bagi para pemirsa dan juga para pendengar untuk bergabung bersama kita. Ya. Silakan nanti dapat hubungi kami di 06179442282. Atau juga kirimkan pertanyaan Anda via SMS ya di 0852 Ya. 71153456. Ya, langsung aja nih ya. Kita tunggu nih partisipasi Anda. Ya, insya Allah akan kita jawab langsung pertanyaan Anda. Oke, ini ada pertanyaan yang sudah masuk nih ya. Oh, ada. Ada alhamdulillah, tetapi ini berkaitan dengan fikih, Ustaz. Fikih makanan, tidak apa-apa Pak Ustaz ya. Insya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apa ikan gebong basah itu haram dimakan? Mohon dijelaskan. Ikan apa namanya? Gebong. Gebong. Ikan kayak mana ya? Kembung nggak? Beda ya? Enggak tahu sih. Ini jenis Kan ikan lain apa ya? daerah lain-lain Ustaz ya. Tapi mirip-mirip sih biasanya. Ada bilang ikan cebong. Bukan ikan cebong kan? Cebong kering. Ya. Oke, Mas. Ikan gebong. Bismillah, Pokoknya ikan alhamdulillah, itu. salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ya. Tentang penamaan ikan apa? Jebong. Gebong. Iya, Baru gebong. anda dengar, saya dengar gitu. Tapi secara asal semua ikan yang hidup di laut itu semuanya halal gitu. Halal ya. Iya, Ustaz. Apakah itu menandakan juga yang di danau dan juga air, Pak Ustaz? Nah, Danau dan ini air. semua jenis ikan insya Allah semuanya halal gitu. Baik itu Iya, biar iya. tawar ataupun air asin saja. Ya. Oke, jadi udah gitu ya. Udah jadi kaidahnya. Jadi semua jenis ikan itu halal, Bu ya. Mau itu gebong kecuali cebong. Cebong itu bukan jenis ikan. Ini kodok gitu. Kan gitu kan. Nggak boleh dibunuh ya. Nggak boleh dibunuh. Jangan dimakan. Nah, itu ya. Ikan aja masih dibunuh. Iya, betul. Jadi kalau ikan-ikan itu mau itu duyung, paus, gebong, kembung dan lain sebagainya itu boleh. Boleh ya. Iya, Tapi dan kalau juga ada ikan-ikan kan ada sejenis ikan yang beracun begitu Pak Ustaz. ini kan udah balik lagi kaidahnya. Nah, kembali ke ada ini la darar wala dirar ya. Semua yang gitu ya. membuat mudarat itu terlarang untuk dikonsumsi seperti itu. Ada ikan beracun? Hah? Ada. Katanya ada. Oh, ada memang ya. Ada kan? Ada ikan buntel lu beracun tuh. Coba lah itu. Dan juga nggak perlu disembelih kan Pak Ustadz? Enggak, kadang kan ada orang bercanda gitu loh. Orang lagi bersihin ikan, belum disembelih gitu kan. Tapi udah mati duluan. Oh, bangkai dong. Gitu. Iya, rupanya kalau nggak salah Rasulullah bilang kan halal ya Ustadz ya. Ya, walaupun sudah mati dia nggak apa-apa Ustaz ya. Nggak apa-apa. Oke. Masya Allah, ini kita akan lanjutkan pembahasan kita ini tentang Ada yang masuk ya. indahnya Islam belum. Oke, kita lanjut Ustaz. Tadi sampai ke poin yang kedua Ustaz. Sekarang kita masuki ke poin yang ketiga Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pemirsa sekalian yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang menunjukkan bagaimana indahnya Islam ya, bahwasanya Islam adalah agama yang mudah. Ya, agama yang mudah. Ya. Ad-dinu yusrun, kata Nabi SAW, ad-dinu yusrun. Ya, agama itu mudah. Wala yushaddu ad-dinu ya illa ghalabah. Tidaklah orang itu mempersulit dalam agama kecuali dia akan dikalahkan oleh agama tersebut. Ya. Ya, contohnya seorang misalkan di antara bentuk kemudahan Islam, orang tentu ketika kita semua diwajibkan untuk sholat. Sholat 5 waktu ya, selama akal masih berfungsi maka kewajiban sholat masih tetap di pundaknya seperti itu. Ya, contohnya ketika dia tidak bisa berdiri maka syariat membolehkan untuk duduk seperti itu. Ya. Kalau duduk saja tidak bisa dengan berbaring. Oh, berbaring. Kalau udah nggak bisa duduk berbaring. Ya. Bisa. Kalau berbaring ya tidak bisa menggerakkan badan dengan isyarat mata. Oke. Nah, ini menarik sekali ad-dinu yusrun itu. Agama Islam ini mudah gitu. Kadang yang persulit memang kita Pak Ustadz ya. Maksudnya kita sendiri yang persulit dalam menjalankan ibadah ini kan begitu kan. Kalau kita lihat bagaimana hukum-hukum syariat kita, kalau memberikan banyak pilihan gitu kan. Nah, terkadang yang bilang Ustadz tadi yang membuat kita sulit itu malah kita menambahi atau mengurangi kan begitu Pak Ustadz. Betul juga sih. Dan mudah, bayangkan mudah itu, biayanya pasti nggak besar. Kecuali mungkin haji. Contoh nikah gitu. Iya nikah. Kalau nikah kan
cerita mahar, ya kan, saksi, ya kan begitu Pak Ustadz. Sama akadnya kan begitu dan lain sebagainya. Yang paling penting itu ada mempelainya. Ya, ada mempelai saksi ya. Iya. Ya, tetapi memang ya itu mungkin udah kebutuhan di beberapa daerah juga itu, misalnya biaya pesta walimah kan begitu Pak Ustadz. Iya. Itu kan hal yang wajar juga. Tetapi jangan dipersulit lah. Iya, orang kita ganting-ganting datang kok. Bibit unggul. Oke, lanjut lagi Pak Ustadz ya. Tentang agama yang mudah nih. Ya, banyak saya lihat bahwa kita kadang mempersulit diri karena nggak tahu Pak Ustadz. Ya, misalnya tentang sholat nih Pak Ustadz ya. Sholat ketika di perjalanan. Nah, karena merasa sulit justru nggak sholat Ustadz. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Itulah yang sering kita dapati. Bahkan Iya, saya betul. pribadi kadang dalam perjalanan itu ketika waktu sholat itu cuma beberapa yang turun untuk sholat. Padahal sholat ketika safar itu Allah sudah mudahkan. Iya, betul. Yang 4 rakaat Allah berikan keringanan jadi 2 rakaat dan dikumpulkan dalam satu waktu, misalkan maghrib dengan isya, Iya. ya, zuhur dengan asar, seperti itu. Itu bentuk kemudahan Islam. Iya, betul. Ya, ketika dalam perjalanan safar, karena memang safar memang suatu hal yang berat sebenarnya. Dan juga nih pengalaman nih Pak Ustadz ya. Saya pernah berangkat pagi naik pesawat ya. Jadi belum sempat duduk udah buru-buru. Kan begitu kan. Nah, kalau dan berangkatnya sebelum subuh, di tengah di perjalanan kan pasti subuh kan Pak Ustadz ya. Itu saya kebingungan waktu itu. Itu Berhenti aja. pinggir-pinggir. Pinggir cari musola bentar. Pinggir bang loh itu. Ya, tetapi itu tadi boleh ya sudah kita sambil bertayamum kalau dua itu sulit seperti itu ya. Ya. Di antara bentuk kemudahan Islam adalah tayamum ketika Tayamum ya. tidak ada air dan ketika kita tidak mampu untuk menggunakan air seperti itu. Itu Iya, bentuk betul. salah satu bentuk kemudahan Islam seperti itu. Ya. Atau orang misalkan dia ingin memperbanyak ibadah kemudian tapi lelah ya, tidak mampu sholat sunnah ya dia jangan paksakan ketika dia sedang lelah. Iya. Ketika waktu dia semangat silahkan dia lakukan amalan-amalan sunnah yang sunnah ya. Iya, Amalan betul. tambahan seperti itu. Apalagi kalau misalnya kalau kita lihat bagaimana ketika lelah gitu nggak bisa misalnya sholat sunnah banyak kan udah jelas sekali kan kata Rasulullah itu kalimatani khafifatani kan gitu Ustaz. Ala lisani wasaqilatani fil Banyak sih mizani. amalan-amalan yang mungkin pakai lisan aja sudah dapat pahala nih. Betul. Betulnya berzikir. Ya, Mat. Ente sering berzikir, Mat? Ya, masa riak di seluruh Indonesia nonton tuh. Iya, luar biasa ya. Baiklah, ada penjabaran lainnya Pak Ustadz nih. Itu di antara bentuk keindahan Islam adalah agama yang mudah ya. Iya. Agama yang mudah yang tidak ada kesulitan di dalamnya. Ya, dalam jadi syariat. ini bisa kita bantah nih orang-orang di luar sana yang mengatakan Islam itu susah. Karena saya pernah nanya, kenapa nggak masuk Islam Pak? Saya bilang, Islam itu susah, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kan begitu, Ustaz? Banyak pantangannya, nggak boleh makan babi gitu. Itu pula dibandingin, Pak. Padahal kan kita lihat kan faedahnya besar juga kan. Ini bagaimana, Ustaz? Bahkan yang dilarang itu tidak lebih banyak daripada yang dibolehkan sebenarnya. Contoh makanan itu kan. Iya, berapa betul. sih makanan yang dilarang dalam Islam? Bisa dihitung kan dengan ya. Yang contoh daging babi ataupun bangkai dan sebagainya. Sementara yang halal kan banyak di sekitar kita. Yang Allah halalkan. Dan yang kita lihat juga, ini ada penelpon nih. Kita sapa terlebih dahulu. Oh, ada penelpon. Iya. Halo, Assalamualaikum. Iya, dampaknya terputus ya. Sayang sekali. Bisa ya. dicoba kembali di 0617944282 atau bisa melalui SMS di 085271153456. Kalau kita lihat juga nih, kalau yang dilarang-larang itu kebanyakan adalah ya memang sudah dasarnya seperti itu Pak Ustaz ya. Membahayakan. Terus tidak bermanfaat. Menjijikkan. Tidak sesuai dengan fitrah. Iya, betul. Yang lurus yang makanya yang dibolehkan bahkan kita udah halal tetapi harus thayyib kan begitu Ustaz. Iya.
jangan halal aja tapi thayyib Thayyib juga gitu. juga. Ya penting juga itu. Ustaz. Makanya pas kan kalau Islam itu memang tujuannya adalah maqasidus syariah itu Sesuai dengan menjaga fitrah. iya betul, menjaga fitrah, Nah, menjaga nanti kita akan diri. sebutkan dari antara poin Oke, kitab Masya Islam. Allah. Ini saya baca nih ada pertanyaannya Pak Ustadz ya. Eh, Baca Mir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Iya. Boleh waktu sujud berdoa dengan bahasa Indonesia Ustadz? Ya, ketika sholat sujud boleh nggak kita menggunakan bahasa Indonesia? Ustaz? Nah, Iya. bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ya, ketika seorang tidak mampu untuk berbahasa Arab ketika doa, ya silakan dia dengan bahasa dan apa yang dia pahami ketika dia berdoa. Indonesia atau bahasa daerahnya. Silakan dia berdoa dengan apa yang dia pahami dari bahasa yang dia pergunakan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu adalah bentuk kemudahan juga. Kemudian Artinya doa itu nggak mesti selalu menggunakan bahasa Arab. Ustaz. ya, Iya. karena boleh seorang berdoa dengan bahasa yang dia pahami ya. Iya. Dan walaupun yang lebih afdal adalah doa-doa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tetapi doa ketika sujud ini tidak dilafazkan Ustaz, tidak dalam hati ya Ustaz. Dilafazkan tidak masalah. Oh, tidak masalah. Oh iya. Yang terlarang itu membaca Al-Qur'an. Oh, membaca ketika Al-Qur'an. sujud, ya. Artinya ketika dia dalam sujud membaca Al-Qur'an itu yang tidak diperbolehkan. Adapun doa, misalkan dia doa yang terambil dari Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia baca di sini dalam rangka untuk berdoa, bukan dalam rangka membaca Quran. Iya. Maka ini boleh dalam Iya. berdoa dalam sujud dengan doa yang terambil dari Quran atau dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi itu ya pemirsa ya yang di rumah ya, sudah jelas bagi kita agar mudah dalam berdoa. Jadi nggak perlu menyewa orang, datengin ustadz hanya untuk mendoakan orang tua, nyewa orang di pemakaman untuk mendoakan orang tua. Karena ada beberapa daerah seperti itu, ada jokinya sebelumnya. Dan juga ini jadi kendala juga waktu di apa ya Ustaz, di beberapa daerah pedalaman gitu, misalnya di Karo gitu kan. Banyak orang itu tidak berdoa itu karena tidak mengetahui bahwa dalam Islam juga boleh berdoa dengan bahasa daerah, bahasa Indonesia gitu. Nah, jadi doa itu kadang kalau kita bahasa Arab itu dianggap mujarab, lebih mujarab man. Karena dianggap mantra gitu mungkin. Ternyata Ustaz, sama saja Ustaz. Atau mungkin ada faedahnya kalau kita pakai bahasa Kalau Arab. doa yang sifatnya dia permintaan, Iya, ya, permintaan. tidak mengapa dia dengan bahasa daerahnya atau bahasa yang dia pahami kalau dia tidak mampu bahasa Arab seperti itu. Ya. Kalau dia mampu dengan bahasa Arab atau dengan doa-doa dari Nabi SAW ini tentu lebih utama. Doa-doa yang dari Nabi SAW atau dari Al-Quran seperti itu. Iya. Kalau dia tidak hafal misalkan, dia doa dengan apa yang dia inginkan untuk dia pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sampaikan hajatnya dengan bahasa yang dia yang pahami seperti itu. Tapi kalau doa ibadah baru Nah, bahasa kalau Arab. doa ibadah dalam sholat misalkan dikir-dikir dalam sholat dia harus dengan bahasa Arab gitu. Iya, iya. Karena saya ingin punya mobil Ustaz, saya cari di kamus mobil bahasa Arabnya apa? Oh saya roh, ya Allah, saya roh gitu. Misal ya. Kan boleh-boleh saja begitu Ustaz ya. Ya tidak masalah dengan bahasa Arab atau dengan yang mudah baginya dalam berdoa dengan bahasa yang dia pahami ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih ya. Ya. Ini yang penting berdoa itu pada Allah. Itu. Ada lagi pertanyaan miring? Tampaknya belum. Untuk itu kami ajak Anda kembali. Silakan di 0617944282. Ayo, dan juga bisa melalui SMS di 085271153456. Oke. Ya, Pak Ustadz, kita lanjutkan kembali Ustadz poin yang berikutnya nih Ustadz, untuk melihat keindahan Islam ini, apalagi nih Ustadz. Di antara hal yang menunjukkan keindahan Islam adalah bahwasanya agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah. Misalnya nih Ustadz. Fitrah. Contohnya syariat menikah. Iya. Ya, tidak dalam Islam itu namanya tabattul. Artinya orang itu tidak menikah seperti itu. Iya. Dalam rangka ibadah itu dilarang dalam Islam. Oh iya iya. Karena fitrah manusia butuh kepada untuk melampiaskan hajatnya kepada pasangannya atau lawan jenisnya seperti itu. Yang halal tentunya. Sesuai dengan naluri lah. Sesuai dengan naluri. Iya betul. Contohnya seperti itu. Makanya ketika datang beberapa sahabat Nabi SAW kepada beliau, ya, ketika bertanya tentang amalan ibadah Nabi, ya, menganggap amalan mereka itu sedikit. Akhirnya mereka apa? Ya, mereka berazam untuk ya tidak menikah, ya, tidak tidur, ya, apalagi satunya, tidak akan makan gitu atau berpuasa terus. Berpuasa terus ya. Ya.
Mm. Maka ini ketika Nabi mendengar hal tersebut, Nabi larang, Nabi cela, ya. Mm. Ya. Ana asum wa uftir. Saya ini puasa dan saya buka. Karena Iya. manusia butuh makan tentunya. Iya, Nggak mungkin betul. seorang puasa terus tanpa berbuka. Mm. Wa ana usolli wa arku. Saya sholat dan saya tidur. Ya. Mm-mm. Wa ana atazawwaju nisa. Dan saya menikah dengan wanita. Ya. Mm. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, ya, maka bukan dari golonganku. Artinya golongan Nabi Muhammad adalah mengikuti sesuai dengan apa yang fitrah manusia. Manusia butuh kepada nikah, ya. Silahkan menikah dengan cara yang halal atau Allah mudahkan baginya. Masya Allah. Tidak ada orang ingin supaya bertambah kedudukan di sisi Allah meninggalkan nikah. Mm. Ini bukan dari bagian ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Masya Oke, Allah. Masya Allah. Sebagaimana sebagian agama seperti itu, untuk mendapatkan tingkatan kerohanian yang tinggi mereka meninggalkan Hal-hal menikah, yang- misalkan Iya, halal yang betul. dibolehkan atau meninggalkan makan daging dan sebagainya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz. Bukan yang penting nyaman ya. Kadang nikah sejenis, aduh, naudzubillah. Nanti kita bahas Ya, lagi kita ya. bahas lah Oke, mungkin insya Pak Ustadz Allah. ya, akan kita singgung. Ah, Tapi ah. kita harus rehat kembali nih Pak Ustadz. Oke. Baiklah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah, insya Allah kami akan kembali lagi tentunya setelah jeda pariwara berikut ini.